Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Elisa Mariana Magdani, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Batu. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya penyebaran pemahaman budaya positif melalui yang pertama menyusun keyakinan kelas, yang kedua diseminasi teman sejawat di sekolah, dan yang ketiga diseminasi di komunitas MGMP IPA Kota Batu. Kebajikan atau nilai keyakinan yang kita tanam. Mengapa kamu nyapu? Agar kita bisa menjaga kebersihan. Itu nilai kebajikan. Kita akan membuat nilai keyakinan kelas seperti itu. Contoh nilai keyakinan kelas yang paling mudah. Berarti kan nggak boleh lari, ya tidak boleh lari. Nah, kita akan memakai kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Atau seperti tadi, ketika temanmu menjawab merasa tidak cocok dengan jawabanmu, kamu ngurangi itu tadi, ya, tadi kodok-kodok itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus apa kalau begitu? Menghargai. Harus saling menghargai orang lain yang sedang Oke, silakan kalian menulis di sini, nanti kita tempel di papan lagi. Satu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Pembina MGMP IPA SMP Negeri Swasta Kota Batu, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MGMP IPA dan Bapak Ibu komunitas anggota MGMP IPA yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah di SMP Negeri 6 Kota Batu. Bapak Ibu meminta waktunya sedikit untuk mendiseminasikan tentang budaya positif yang kami dapatkan pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Kalau saya pikir budaya positif ini sangat penting untuk kita pahami. Nanti mudah-mudahan menjadi sebuah referensi atau pemikiran bagi Bapak Ibu bagaimana menciptakan budaya positif di Bapak Ibu, kita akan bermain ini dulu. Silakan Bapak Ibu berpasangan dengan temannya berdua. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi yang satu itu mengepal, yang satunya bertugas untuk merayu atau menghardik atau memaksa agar temannya mau membuka kepalan tangannya. Yang mengepal tangannya itu membayangkan dia mengepalkan sesuatu benda yang sangat berharga sekali. Terserah Bapak Ibu, mau Bapak Ibu buka, mau Bapak Ibu tutup terus sampai akhir nanti waktu yang saya berikan. Monggo dipersilakan 1 menit untuk mencoba. Silakan. Nggak mau ya? Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan tadi yang tidak bisa terbuka. Tadi siapa? Tidak bisa terbuka. Rayuannya kurang mau. Yang bisa membuka, ada yang bisa terbuka? Bisa. Langsung serahkan gitu. Kira-kira ucapan apa yang tadi yang bisa membuka kepala tangannya? Apa pemaksaan? Bukan. Begini Bapak Ibu, mengapa ini kaitannya dengan budaya positif? Ini sebenarnya sama dengan murid kita.
posisi kita itu sedang membentuk siswa. Jadi posisi kontrol mau membuka tidaknya kepalan tangan itu tergantung diri sendiri ya, tergantung diri sendiri. Apakah mau membuka atau tidak? Artinya apa? Murid kita itu ketika kita sedang memberikan dia budaya positif, dia memang sedang membuka diri. Kalau dia memang tidak mau, dia memang sedang menutup. Karena posisi kontrolnya memang dipegang oleh si siswa sendiri. Seperti itu. Nah, posisi guru itu biasanya memposisikan diri sebagai pemaksa. Seperti itu. Kita akan masuk berikutnya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir. Teori ini disampaikan oleh Diane Gosen. 5. Restitusi posisi kontrol. Yang ke-6 segitiga restitusi. Ini semua adalah satu kesatuan yang kalau kita terapkan di sekolah, insya Allah akan membentuk budaya positif yang kita tidak perlu memaksa murid mempunyai motivasi untuk belajar masuk sekolah dengan paksaan seperti itu. Kita coba masuk satu persatu. Kalau perubahan paradigma, saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu kan harus menuntun, bukan merubah, karena siswa kita tuh sudah punya karakter sendiri, sudah membawa kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini ada 3 motivasi ya. Yang pertama itu ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasinya tuh karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah ya kan sekarang. Atau yang kedua, karena Anda ingin mendapatkan pujian atau penghargaan kepada gitu. Atau yang ketiga, karena memang Anda ingin menjadi teladan. Yang mana Bapak Ibu? Nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kita memang sedang menunjukkan bahwa karakter itu harus jadi role model. Seperti itu. Kita yang ketiga nih. Insya Allah yang ketiga semua ya. Di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Juga tidak ada surat teguran. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Harus datang tepat waktu. Kalau menurut saya kan sudah ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ya kalau jadwalnya tentu awal. Kalau kebetulan sih di sekolah saya awan isu ya toko ikut isu asik. Gitu. Dan ada piket salim 7S. Maka kita harus datang sebelum jam 7. Awan isu seperti itu yang sudah berlaku bertahun-tahun. Keren, tepuk tangan Bapak Ibu. Ada lagi mau menyampaikan? Oke, benar. Yang pertama, kita memberikan contoh kepada siswa sebelum kita berdiri di depan mereka. Jadi contoh tidak harus dengan kata-kata, tapi kalau bisa dengan perbuatan. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk kita. Sekarang kita yang kedua. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Murid-murid datang pagi, itu kira-kira motivasinya pernah tidak direfleksi? Kira-kira motivasi anak-anak datang pagi itu karena apa? Apa karena terjebak, takut, ya tidak perlu. Sekarang ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah 3 istilah ini yang Bapak Ibu belum kenal? Restitusi gitu. Nanti restitusi akan lebih dijelaskan oleh Bu Maria dan bagaimana contohnya melakukan restitusi. Apa perbedaan hukuman? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu kan sudah jelas, itu kan hukuman. Nah, perlu kita refleksi kembali alternatif kita sebenarnya mau ke arah mana? Sebuah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kalau sebuah hukuman atau ini, kira-kira kalau ada tindakan guru yang begini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat,
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi tadi itu kan, kalau konsekuensi itu anak menyadari bahwa dia apa yang dia lakukan atas kesalahannya dia bertanggung jawab. Tapi kalau hukuman biasanya bersifat fisik dan mendadak dan tidak ada korelasi kadang terkait dengan apa kesalahannya. Itu sebuah hukuman. Ini hukuman. Yang kedua, gitu ya. Terus ini hukuman. Yang terakhir, iya, ini adalah konsekuensi karena jelas dia yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab. Kita masih di sini. Sampai ke penghargaan. Ini ada kasus, Bapak Ibu pernah tidak membuat soal begini, ini akan dibahas. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik untuk budaya positif anak-anak. Mengapa? Karena bisa membuat nalar kritisnya anak-anak tidak berkembang. Anak-anak hanya termotivasi secara ekstrinsik untuk mau belajar ketika ada hadiahnya. Dicoba sekali-kali tanpa hadiah, apakah anak itu akan menjawab atau mengerjakan? Seperti itu. Maka tidak boleh sama sekali. Kalau saya membahas kemarin itu, akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk karena ada hadiah tadi ya. Ketika dikasihkan Pak Heru tidak mengerti. Akhirnya anak-anak kembali tidak termotivasi untuk baris. Motivasi apa? Stiker bintang. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri tanpa diberi penghargaan? Sebelum masuk kelas dibariskan. Membuat peraturan. Nanti kita akan bahas membuat peraturan. Sekarang Pak sudah membuat peraturan panjang seperti yang saya jelaskan tadi. Jangka pendeknya dia termotivasi, tapi jangka panjangnya suatu saat dia akan kembali lagi. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contoh, kalau panjenengan meranking, dan kenapa ranking itu dibuyarkan? Tidak boleh. Karena anak yang disebut ranking itu senang, tapi yang lain, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada proses kelas. Ternyata lebih efektif dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Apa sih bedanya? Kira-kira apa bedanya? Hasil kesepakatan bersama. Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu pernah tidak membuat keyakinan kelas? Nanti dicoba nantinya. Jadi untuk khusus pelajaran kita aja, misalnya anak-anak untuk pelajaran IPA wajib ikut serta berdiskusi aktif ketika pembelajaran IPA. Wajib aktif tepat waktu masuk di pembelajaran IPA misalnya. Terus kemudian mengumpulkan tugas IPA kelas 9C. Nanti kita rasakan bagaimana perubahan anak-anak ketika mereka melanggar karena mereka membuat kesepakatan sendiri. Mereka akan sadar sendiri. Kalau kita yang membuat anak-anak hari ini aturan main di kelas IPA, ini yang berikutnya. Nyampe. Keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itulah mengapa setelah saya dapat ini tuh kadang saya berpikir, kok ya si ono ayah sing melanggar gak dasian, gak gawe bag, gak bawa topi. Padahal itu sudah disampaikan berkali-kali dihukum. Ya ini balik meneh. Oh ternyata mereka bukan motivasi intrinsik, tapi karena aturan yang mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan. Hanya disampaikan aturan sekolah kita 1. Harus pakai berdua, paksa seperti itu. Nah, pernyataan keyakinan kelas dibentuk dan dibuat dalam itu kurangnya kalimat positif. Jadi misalnya
Kalimatnya begini, jangan lari di kelas, bisa diganti berjalanlah di dalam kelas. Jadi kalimatnya tidak jangan. Nah, keyakinan kelas nanti kalau membuat hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah diingat oleh seluruh warga kelas. Jadi kalimatnya pendek dan mudah diingat. Kira-kira kita mulai dari 5 atau 3 keyakinan kelas untuk mapel IPA begitu. Tidak terlalu panjang. Kita sedang melatih anak-anak. Kemudian bagaimana dengan nilai kebajikan? Apa sih contohnya? Ini yang bawah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Kita tidak ada yang menyuruh kalau pakai sepeda motor pasti pakai helm ya. Padahal tidak ono. Karena kita sudah yakin nilai kebajikannya itu akan membawa keselamatan kalau kita memakai helm. Jadi itu yang tertanam di kita. Nah, bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak ini loh nilai kebajikan? Itu yang susah. Jadi kita mulai dari budaya positif itu. Nah, kemudian harapannya ketika nanti Bapak Ibu sudah bisa membentuk budaya positif, dimulai dari hal yang sederhana, dari kita, dari kelas kita, nanti akan membentuk budaya positif yang permanen begitu, intrinsik, tidak lagi ekstrinsik. Mungkin insya Allah kita tidak perlu lagi memberikan hukuman yang berbentuk hukuman atau fisik dan sebagainya. Tapi anak-anak sudah bisa mengambil tindakan sendiri atas kesalahan yang mereka buat. Kita sampai ke sini dulu. Ada contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2, sedang demo menghadapi ulah salah satu muridnya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan nanti. Kira-kira apa yang kita lakukan? Tanya ke Doni. Nanti kita akan tanya, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan itu? Tidak bawa bekal. Oke. Ternyata budaya positif itu juga terkait dengan beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Dalam kasus tadi, dia kan berusaha untuk memenuhi karena lapar. Itu kan kebutuhan dasar hidup manusia ya. Ini kebutuhan yang pertama. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara memaksa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini koyone kabeh pengen ya lagi. Kesenangan. Kita masuk ke karena kita kan mengadu nangis, pinginnya diperhatikan seperti itu ya. Sekarang kita ke sini. Kasus tadi kalau saya pecah-pecah itu kan ada gini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira ini kebutuhan apa sih? Kesenangannya, kita lihat. Oke. Yang kedua, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja. Ini sing ceramah kok ini. Apa ya ini? Pak sudah kebebasan. Dia kan ingin bebas. Apa ya kira-kira? Kalimat-kalimat ini sebenarnya anak-anak bisa saja terjadi begitu ya ketika kita melakukan suatu tindakan terhadap anak-anak. Ternyata mereka tidak terima, padahal kita menurut kita ini wajar. Ternyata anak meresponnya lain. Ternyata kita balik lagi di sini. Ini ada kasus lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Nah, ada beberapa posisi kontrol. Ada 5 yang harus diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mana atau 5-5-nya punya posisi kontrol ini? Jangan menganggap kalau manajer ini hanya milik kepala sekolah. Ini posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa kita. Kira-kira pernah nggak sebagai penghukum? Gelap. Kira-kira pernah nggak membuat merasa bersalah? Sering juga. Kadang-kadang tanpa sengaja omongan kita, apa yang kita sampaikan itu membuat anak
kecil saja sebenarnya kita merasa tidak, tapi anaknya menerimanya lain. Sebagai teman yang biasanya ayo kamu itu sebagai teman. Kita lihat ya, contohnya seperti apa. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimatnya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir kamu menyelesaikan tugas. Kamu lagi, pernah begitu? Kamu lagi yang buat masalah. Nah, itu penghukum. Sekarang yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini malah lebih, menurut saya ini lebih menyakitkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bahwa rumus ini dasarnya ping-pingan. Pernah begitu? Ini membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu saya beritahu kelakuanmu kayak gini di sekolah? Ini kita sedang membuat perasaan bersalah siswa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, bisa di posisi ini agar anak didik kita merasa nyaman dengan kita. Yang keempat, pemantau. Yang mana sih yang pemantau? Ini bukan pengawas ya. Ini kita guru. Ternyata pemantau itu kalimatnya begini: apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira sanksi atau konsekuensi apa? Kamu kan sudah tahu kalau kamu datang terlambat bahwa konsekuensinya apa? Apa? Ayo, gitu ya. Kalau gurinya apa ya? Biasanya gitu. Ya. Nah, ini ternyata pemantau. Kita bertanya aturannya, tapi dengan apa ya? Dengan ada yang sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Itu pemantau. Nah, yang paling harusnya kita berada adalah di posisi terakhir sebagai manajer, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita mengajak diskusi dulu, kira-kira kesalahanmu apa sih hari ini? Apa yang kita yakini? Kamu telah membuat keyakinan kelas, sudah. Kira-kira apa sih yang kamu yakini setelah kamu merobek tugas temanmu? Misalnya begitu. Seperti itu. Jadi anak tahu kesalahannya sendiri, dia bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri. Jadi tidak kita yang memberikan sebuah hukuman. Harapannya guru itu berada di posisi manajer. Nah, ini ada kasus, ada yang terlambat hadir ke sekolah. Sebagai penghukum, Bapak Ibu guru biasanya begini: terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat lagi. Kapan kamu bisa anak menerima kalimat itu dengan posisi kontrol mereka yang terbuka? Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk di bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi. Nanti ini akan lebih lagi sebuah masalah yang ada di sekolah. Terima kasih, ini dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Boten nggih? Alhamdulillah.